I've Makondo Project. Maaf terlambat ya, tapi udah nggak ada terlambat ya, udah suka-suka. Toh bisa ditonton ulang. Hari ini mau bahas tentang astrologi atau kadang-kadang disebut eh, apa zodiak horoskop, tapi sebenarnya astrologi lebih luas ya. Tapi kita ngomongin bintang-bintangan dan Nadia kita tunggu untuk bergabung karena kayaknya dia yang lebih percaya hal-hal seperti ini. Oke, kita tunggu. Ya, ayo send request. Sangat. Yonat. Loh, loh kok mati ya Enggak, ada. speakernya? Wait. Hmm, Halo, selamat bergabung semua. Aku lambaikan. Ya, Ja. oke oke. Udah lagi nih aja nggak usah pakai headset. Ah, ya, Hmm, eh kok layar kamu muter-muter sih? Enggak ya? enggak kok. Oh. Yaudah kita mulai aja, nak. Aku deh wawancara kamu dulu. Kita kan sekarang ngomongin astrologi ya. Sebenarnya astrologi itu macam-macam sih, dan apa yang kita pahami sekarang, yang sering dipakai sekarang soal zodiak, horoskop itu bagian dari astrologi. Dan sebagaimana sesuatu yang belakangnya ada logi-loginya ya, uh, bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan gitu, meskipun bisa disetujui atau tidak gitu ya. Uh, nah, sebelumnya aku mau cerita dulu ya. Jadi dulu aku ada teman penulis gitu ya. Ya dia kerja bikin konten. Terus dia salah satunya ngisi konten soal horoskop ya. Terus ditanya, lu kalau ngisi gitu berdasarkan apa? Dia jawab, ya asal aja sih. Asal itu dalam arti, ya bacot apa juga orang bisa percaya sih, kayak kamu akan dapat rezeki, ya dapat tuh dapat, tapi nggak tahu sekarang, nggak tahu 10 tahun lagi. Eh, Iya benar. dan orang itu ya tetap senang-senang aja sih bacanya. Ya kadang ada yang percaya, ada yang kalau beritanya buruk dia nggak percaya, dan seterusnya. Dan itu tetap menjadi kayak kolom favorit ya kalau dulu ada majalah atau ada koran gitu loh. Nah, aku nanya sama kamu kan termasuk orang yang cukup menjadikan horoskop itu sebagai acuan ya untuk mengenal kepribadian orang dan sebagainya. Iya Itu benar. dari kapan sih kayak gitu? Dari kapan nih? Jadi dua pas aku kuliah dulu, aku tuh Hmm. pernah ke perpustakaannya, main ke perpustakaannya Unisba. Di Hmm. situ aku iseng-iseng nyari buku, ada buku yang tebel banget, tapi aku lupa itu yang nulisnya siapa pas kuliah itu. Itu Hmm. judulnya A Day on a Year. A day on a Nah, year. A Day on a Year itu setiap halaman, jadi buku itu isinya 365 halaman. Nah, dan setiap halaman itu berisi satu tanggal. Jadi 1 Januari, 2 Januari, terus sampai 31 Desember. Nah, jadi itu tuh Ah. menempatkan bahwa orang 1 Januari itu sifatnya tuh gini gini gini, yang tidak dia suka tuh gini gini gini, yang dia suka tuh gini gini gini, yang cocok buat dia tuh gini gini gini. Dan aku bacain bagian aku ya, bagian tanggal lahir aku, dan ternyata itu 100% relate gitu. Seratus Jadi persen. aku merasanya, aku merasanya sangat relate. Jadi kayaknya aku memang harus mempercayai ini gitu, menurut aku ya. Karena orang itu nggak mungkin nulis itu asal-asalan, itu pasti ada ilmunya. Ya walaupun belum kesampaian sih ya ilmunya kayak apa gitu. Eh, tapi sejauh kamu mempercayai itu ya, seakurat apa so far? Ya banyak juga melencengnya, kayak misal Taurus, Taurus biasanya setia gitu. Terus aku nemu juga Taurus yang ternyata punya selingkuhannya banyak gitu, ada. Padahal dia basically Taurus tuh harusnya setia gitu, itu ada.
Ada yang eh, Taurus tuh harusnya ngikut ke Aries dalam hal keteguhan hatinya, tapi Taurus yang pelin-pelan itu tuh ada, termasuk yang kemarin yang deket sama aku tuh. Ya, Itu ya, ya. Taurus yang ternyata dia nge-cut off aku itu. Nah, Kalau ada aja uh, Mas Erik Sasono tuh eh, kamu. Terus terus. yang melencengnya mungkin ada bagian horoskopnya, ada bagian dari karakteristik pribadi dan pengembangan dirinya tuh ada gitu. Ngomong-ngomong, Kang, di sini kita disclaimer dulu ya, walaupun kita sedang bahas astrologi, tapi kita nggak ngebahas kalau aku ini zodiaknya Taurus, cocok nggak ya sama Gemini. Nah, kita nggak bahas yang gitu-gitu ya, oke? Kita kayak tahu Iya, nih. kita No, bukan no, no, no. bukan ahli itu. Ya, kita bukan Walaupun ahlinya di situ. Nadia pengalaman, tapi ya kita justru mau bersikap agak kritis ya, karena dalam pengalaman Nadia, aku pikir Nadia mungkin bisa ya dapat penjelasan tertentu dari zodiak dia, tapi pada akhirnya kan kepribadian orang lebih rumit ya, gitu ya. Ya, benar. Hmm. Kepribadian orang ya Tapi menentukan bahkan lebih dari horoskopnya kayaknya. Cuman si horoskop ini, astrologi ini menentukan sifat basicnya kita untuk modal mengenal orang lain gitu. iya, iya, iya. Kayak kamu misalnya ketemu Virgo atau Gemini, itu udah ada sinyal awal gitu kayak, aduh ini kayaknya susah deh gitu ya. Oh, iya ya. Ada beberapa zodiak yang red flag buat aku ya, kayak misalnya Capricorn. Aduh, males, Capricorn tuh pasti bosenan, dia baru baru ketemu kali dua kali tuh pasti bosen gitu. Oke, Atau oke. kayak Scorpio tengah Ah, ah. Itu tes sinyal kamu apa sinyal aku yang jelek? ring tuh Cancer. Cancer tuh kontrol sih kan nih gitu. Tapi yang Sinyal si Nadia apa sinyal gue ya? Bentar. Udah deh. Oke. Teman-teman, tadi terus ya pembahasan awal pembahasan eh, sinyal kamu deh kayaknya. Aku masa WA sih? cek satu tuh. Oh, ya udah aku ganti pak. Ah, jauh-jauh ngebacot. Eh, Coba ulang lagi dikit tadi. Ulang lagi dikit tadi udah parem. Oh, iya, kalau dari Kang Sarif dari sudut pandang filsafat, kenapa ada bisa si astrologi ini menjadi pseudoscience, Kang? Oh, oh. Iya. Enggak, tadi ulang dulu. Tadi kamu ngebacot apa ada sinyalnya yang apa tadi Taurus, bukan Taurus. Ketemu orang Virgo gitu. Oh iya, aduh diulang lagi tuh sok nggak mood, eh. Ya udahlah, nanti aja lah di tengah-tengah lagi ya. Eh, iya, jadi aku ada paper tahun 78, tapi aku pernah dapet tugas baca ini waktu kelasnya Bu Karlina ya. Jadi waktu itu kelas filsafat sains atau filsafat ilmu pengetahuan. Eh, jadi ini paper judulnya Why Astrology is a Pseudoscience dari Paul Taggart. Aku baca berulang-ulang dan ini paper yang sangat bagus, sangat clear, sangat jernih. Uh, jadi dia mencoba membongkar kenapa astrologi itu adalah sains semu ya atau sains pura-pura. Orang banyak percaya, tetapi apakah andal sebagai ilmu pengetahuan gitu loh. Dan dia mencoba nge-breakdown dari banyak sudut pandang uh, dan dia mengakui bahwa astrologi itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat pada suatu masa sebagai sebuah sains gitu. Jadi ini awalnya dari si
Ptolemy ya, ada bukunya judulnya Tetrabiblos. Jadi dia mencoba mencari hubungan antara movement of the sun, moon, and planets uh, 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 to predict natural character gitulah. Jadi gimana hubungan antara matahari, bulan, dan planet-planet itu bisa punya penjelasan atas kepribadian atau bahkan nasib seseorang gitu. Dan ini bukan sesuatu yang main-main dulu, karena aku pikir pada suatu masa mungkin ketika apa ya, aku nggak bisa bilang belum ada sains ya, tapi mungkin sains belum bisa melakukan eksperimen-eksperimen seperti sekarang atau sejak abad 20 atau 19 ya. Tapi dulu orang punya satu cara untuk apa ya, mengelompokkan kepribadian orang berdasarkan tanggal lahir atau ya waktu-waktu kelahirannya. Saya kira di banyak peradaban juga gitu ya, Jawa, Tiongkok gitu ya, Paririmbon, Sio, itu bukan sesuatu yang main-main ya ketika orang merumuskan itu. Tetapi Taggart ini mempermasalahkan apakah ini scientific begitu ya. Apa yang maksud scientific ya, berarti penjelasannya cukup andal untuk diuji, untuk diobservasi dan bisa direplikasi gitu ya. Kayak apakah astrologi itu sepasti air mendidih pada 100 derajat Celcius gitu ya, karena dimanapun air mendidih pada 100 derajat Celcius, meskipun ya ada perbedaan tipis tapi itu tidak signifikan. Jadi apakah scientific itu astrologi itu ya. Nah, ada beberapa acuan dia. Jadi kayaknya ya biasa saintis-saintis gini kan suka nggak ada kerjaan ya. Jadi kayak dia bete kali ya sama society yang terlalu percaya astrologi. Terus ada Taggart mengambil beberapa referensi. Ada buku atau artikel tahun 75 dari Bart Bock, Lawrence Jerome, dan Paul Kurtz. Bahkan ditandatangani 192 saintis, including 19 Nobel Prize winner. Jadi ini betul-betul serangan serius terhadap astrologi. Astrologi originated as part of magical worldview. Jadi astrologi berasal dari cara pandang dunia yang magis. Jadi ini bukan sains ya. The planets are too distant for there to be any physical foundation for astrology. Jadi planet-planet itu terlalu jauh untuk menjadi fondasi fisis dari astrologi gitu loh. Jadi itu tuh terlalu jauh dari manusia gitu loh. Jadi buat apa jadi fondasi kepribadian kita ya? And people believe it merely out of longing for comfort. Gitu ya. Jadi orang percaya begitu lama dan nyaman dengan itu. Nah, bagi Taggart ini serangan yang oke, tapi tidak menunjukkan bahwa astrologi itu sudah sains. Kenapa? Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang sekarang mapan itu basisnya juga dari dunia magis. Sebagai contoh ya, kimia, ilmu kimia sekarang menjadi sains yang istilah dari Thomas Kuhn normal science. Kita belajar kimia sebagai sesuatu yang saintifik. Tapi dulu ahli kimia itu seperti dukun gitu loh. Dulu tuh ahli kimia tuh, ya kan, istilahnya kan alkemis gitu ya. Gitu. Sebenarnya dukun-dukun zaman dulu tuh ya ahli kimia sebenarnya gitu, dia bisa nyampur obat, dia bisa apa gitu loh. Itu dulu pandangan dunia magis gitu loh sebenarnya. Dan Taggart juga menyatakan bahwa orang seperti Newton itu pada zamannya tidak bisa dibilang saintis murni modern, dia juga agak terpengaruh dunia magis sebenarnya. Gitu ya. Jadi Newton. Ya Newton juga kan dia hidup di abad 17 gitu ya. Aku lupa lah 16 atau 17. Ya pengaruh agama, pengaruh mistisisme itu juga masih kuat gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang
orang zaman dulu tuh sekitar abad 17-16 itu udah pure rasional seperti seperti akademisi kita gitu langsung gitu loh. Gitu ya. Jadi ada gaya berpikir yang berbeda. Ya kayak gini lah. Kayak dulu ya orang bikin mitos, misalnya apalah Sangkuriang gitu loh. Itu pasti orang terpintar pada masa itu gitu. Gitu. Yang bikin penjelasan tentang bagaimana Gunung Tangkuban Parahu terbentuk. Dia bikin satu cerita yang dianggap masuk akal gitu kan, dan bisa menjelaskan dengan memuaskan pada masa itu loh, ya. Iya sih. Kalau dia nggak pintar, dia nggak bisa loh ngejelasin hal serumit itu gitu. Iya, betul, betul. Orang-orang yang bikin mitos dulu kayak mitos Yunani, bagaimana emas itu bisa ditemukan di sungai, kan itu awalnya dari Raja Midas yang bisa bisa menyentuh segalanya jadi emas, lalu dia saking frustrasinya dia cuci tangan pun jadi emas gitu sih akhirnya ya. Jadi dari situ bisa menjelaskan bagaimana uh, emas sering ditemukan di sungai. Nah, jadi saya kira ketika orang menciptakan mitos itu pasti sebentuk saintis pada masanya, karena tujuannya apa? Tujuannya dia mencoba menjelaskan sesuatu fenomena gitu loh. Kalau kita baca Donia Sofi itu ada bagian pembuka yang menyatakan bahwa dulu orang kalau musim hujan itu musim hujan di Eropa nggak ada musim hujan. Pokoknya kalau hujan lagi panjang itu ya, atau kemarau lagi panjang itu berarti Palu Dewator itu dicuri gitu ya. Sehingga manusia harus mengadakan upacara supaya Thor itu kembali gitu. Oke, kita bisa menganggap itu superstitious ya, sesuatu yang mitis. Tapi pada masanya itu ilmiah, mungkin itu paling ilmiah gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, tapi ada beberapa upaya dari Taggart ya untuk menegaskan kenapa astrologi itu sudah sains. Aku langsung pada intinya aku sudah masukkan di konten Mokondo Project. Apa yang membuat astrologi itu tidak scientific? Pertama, astrology is dramatically unprogressive in that it has changed little and added nothing to its explanatory powers in the time of Ptolemy. Jadi astrologi itu tidak ada kemajuan apapun, tidak banyak kemajuan, tidak ada bahan tamri yang memperkuat penjelasannya sejak zaman Ptolemy. Jadi dari zaman Ptolemy dulu, Ptolemy tahun seberapa ya? Pokoknya jauh bisa lah. Ptolemy itu anjir. Sekarang 2025 ya gitu-gitu aja astrologi. Gitu ya. Second, problems such as the precession of equinox are outstanding. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang serius tentang misalnya pergeseran equinox tuh kayak sumbu bumi gitu loh, itu tidak bisa dijelaskan lagi ya. Jadi dia tidak andal untuk menjelaskan problem-problem atau astronomi yang serius gitu. Nah, yang ketiga, there are alternative theories of personality and behavior available. Jadi udah banyak teori tentang kepribadian yang ada, baik dari behavioris ya, geng behavioris, dari Freud, dari teori Gestalt yang berkembang sejak abad 19. Nah, meskipun ya, jadi teori-teori ini memang belum bisa menjelaskan kepribadian seluruhnya, tapi itu kelihatan maju, ada perkembangan. Jadi sih dari abad ke-19 sampai sekarang kan kelihatan ada perkembangan gitu loh. Ada dibantah, di audio teorinya segala macam. Nah, itu ciri khas dari sesuatu yang saintifik. Sesuatu dikatakan saintifik kalau berkembang terus teorinya gitu. Jadi bantah. Ya, pokoknya jadi lebih itu. Nah, yang terakhir, the community of astrologers is generally unconcerned with advancing astrology to deal with outstanding problem. Jadi komunitas astrologers
apa itu komunitas, apakah ada sekelompok mengaku dalam bidang astrologi itu tidak melakukan apapun untuk perkembangan teori itu. Jadi dia tidak mencoba mengembangkan, misalnya, oke, aku buat Taurus versi advance, misalnya Taurus abad 21, atau dia bikin Taurus aksen atau apa. Jadi tidak ada usaha dari kelompok saintis astrologi itu untuk membuat astrologi menjadi lebih andal gitu loh. Jadi kalau dibayangin ya, kalau kita bayangin supaya teman-teman mudah memahaminya, ada jurusan atau ada prodi namanya astrologi, itu teh ilmunya teh nggak banyak gitu ya, yang dipelajari teh selama 4 tahun teh itu lagi Ptolemy lagi gitu loh. Jadi nggak ada perkembangan keilmuan. Nah, kalau orang masuk jurusan psikolog kan belajar dari mulai zaman behavioris, lalu masuk ke Freud, lalu ke Ya, benar, Lacong, lalu psikologi yang lebih humanistik, lalu mungkin kalau masuk ke sains uh, yang lebih IPA gitu ya, itu mungkin masuk ke neuroscience dan sebagainya, itu kan selalu berkembang. Nah, tetapi astrologi dari dulu mungkin kalau kita bayangin orang tahun 1500 ngomong astrologi sama tahun 2025 ngomong astrologi, kita sama aja gitu loh. Taurus gitu, apa Sagittarius gitu. Nah, itu yang kemudian membuat Taggart berkesimpulan, itu kenapa astrologi itu pseudoscience. Jadi bagi dia, kriteria pseudoscience itu ada 2 ya bagi dia. It has been less progressive than alternative theories over a long period of time and face many unsolved problem. Jadi teori-teorinya itu tidak progresif dan menghadapi banyak masalah, tetapi tidak ada usaha untuk menyelesaikan gitu loh. Jadi tadi kamu bilang ya, oh tapi aku ketemu Taurus yang beda, aku ketemu Capricorn yang beda. Nah, kalau itu sains, itu pasti ada usaha dari para saintis untuk menyelesaikan masalah itu, kayak tapi ada beda. Berarti ada Taurus yang berbeda, itu Taurus yang misalnya ketika dia lahirnya malam hari itu beda dengan Taurus yang siang hari. Nah, kalau saintifik dia ada upaya itu gitu. Tapi ini kan enggak ya. Jadi kayak harusnya sains itu berusaha memecahkan masalah yang kayak terus muncul akibat teori yang ada celah gitu loh. Nah, itu tapi kan komunitas astrologi nggak ada usaha itu, kayak ya udahlah anjir, kalau beda ya beda aja, urusan lain gitu loh. Nah, itu urusan lain, urusan kepribadian gitu. Itu balik lagi ke diri masing-masing gitu ya. Iya, benar. Nah, tapi poinku ya, selain ngebahas apa, sebenarnya menurutku ya kadang mau itu scientific mau itu enggak, sebenarnya bodo amat ya, selama bagi orang tertentu itu andal ya. Bagi kamu itu andal untuk membaca relasi dengan atau membaca kepribadian orang, karena mungkin kamu pikir kepribadian tertentu nggak perlu dibaca secara mendalam gitu, jadi cukup pakai zodiak aja gitu, ya nggak? Ya. Jadi oke lah, gua cocoknya misalnya sama Sagittarius, tapi ya Sagittarius itu tidak perlu terlalu aku dalami, cukup dari zodiaknya aja. Aku nggak perlu bahas apa kejiwaan dan sebagainya. Nah, tapi poinku ya, selain status saintifik dari astrologi, ya terserah ya dengan pernyataan ini, apakah teman-teman mau tetap percaya atau enggak. Menurutku nggak masalah ya, mau ya, si Taggart ngomong nggak masalah. Dan kadang saintifik juga ya ribet gitu loh. Kadang kita datang ke psikolog yang kita anggap lebih saintifik, tapi kan juga penjelasannya kemudian menjadi tidak sederhana ya gitu. Ada yang suka penjelasan simpel aja, cukup dengan zodiak, dengan horoskop. Ada yang pengen ke psikolog untuk dapat jawaban-jawaban yang lebih kompleks ya. Ada itu selera lah kadang-kadangnya. Nah, itu pertama. Tapi yang kedua, problem filosofisnya adalah sebenarnya orang itu kenapa ya selalu butuh ya Nadia untuk mengelompokkan kepribadian, dan itu kebutuhan yang tidak pernah habis gitu. Sekarang ada apa? INTJ ya, NTFJ, KNTL, nggak, pokoknya gitu-gitu. Ya, pokoknya selalu ada kebutuhan untuk mendiagnosis. Dulu mah ada apa sih? Phlegmatik, yang gitu-gitulah. Apa sih, melankolik, yang gitu ya? Melankolik ya.
Plekmatik, terus apa lagi ya? Kamu apa yang kamu tahu tuh soal apa yang pengelompokan kepribadian? Itu juga termasuk tuh act of service, love language. Apa ekstrovert dan introvert gitu. Heeh, extrovert dan introvert. Terus love language-nya apa? Act of affirmation. Apa? Word of affirmation, act of service. Oh, itu Yang kan Sari gitu-gitulah. gitu ya. Itu kan Sari gitu ya. Enggak, iya, apaan nih? Word of affirmation aku mah. Enggak, tapi orang merumuskan itu tuh kan ada tujuannya ya. Kenapa? Maksudnya dia tuh pengen membuat kompleksitas kepribadian manusia itu kan maksudnya capek lah kalau kita itu kan misalnya punya relasi 50 orang, terus 50-50-nya itu kita dalami kepribadiannya kan kita nggak punya waktu dan tenaga untuk itu ya. Jadi kita langsung cepet, oke, dia Sagittarius, dia Virgo, dia Capricorn, oke, terus dia INTJ, dia ETFJ, segala macam. Menurutmu penting nggak sih nak kayak menggolongkan itu ya? Apa karena kita udah praktis banget sehingga ya udahlah dia orangnya ekstrovert, introvert. Maksudnya penting nggak sih nak kayak gitu atau harus didalami setiap orang? eh untuk sebagai langkah awal sih menurut aku penting ya. Jadi kita tuh nggak blank-blank banget gitu ketika ketemu orang tuh gitu. Jadi pas aku biasanya sih aku nemu orangnya misalnya ya yang aku sering good looking, sosok jual mahal, friendly. Oh ya dia Gemini. Oh ya dia teh pantas dan dia teh Gemini gitu. Terus dia tuh jadi lebih ke oh Gemini teh sifat lainnya dia teh gampang banget membaur tapi gampang juga untuk menarik diri gitu. Jadi ketika dia menarik diri oke mesti siap gitu kitanya gitu. Aku merasa itu penting sih. Bukan terus dia Iya, iya. ekstrovert atau introvert gitu. Oh dia ekstrovert dia kayaknya nggak bakal cocok sama aku soalnya aku mah low energy gitu. Aku mah nggak suka yang bacot banyak-banyak sih sebenarnya gitu. Dia kayaknya nggak akan cocok nih sama aku. Aku biasanya gitu. Ya ya tuh itu ada Lucky Race, aku Libra lagi nonton pacarku yang Taurus. Sebenarnya ini kita nggak ngebahas ya kecocok-cocokan gitu ya. Zodiak A cocok dengan zodiak B gitu ya. Itu di luar ilmuwan kita tapi Libra sama Taurus sebenarnya itu cocok. Setahu Aku Gemini sering dicap red flag tuh. Gimana tuh si Dewa Morrison yang sulapnya? Mas Dewa sorry banget ya, tapi emang Gemini red flag semua. Itu konfirmasi dari pengalamanmu ketemu Gemini ya? Iya bener. Aku ketemu kayaknya ada 5 atau 6 orang Gemini, mau itu cewek, mau itu cowok, itu red flag semua. Mau temenan, mau relasi khusus juga red flag semuanya. Aduh, tapi enggak lah ya, apa harusnya tidak digeneralisir seperti itu gitu ya Kang ya. Ya ya ya. Ya gini, menurutku bahas astrologi itu tetap mungkin bagi sebagian orang andal ya untuk membantu karena gini loh kita kan nggak selalu punya waktu ya memahami orang teh kan capek ya Eh, apa kayak mengenal lebih dalam kepribadiannya tuh capek ya pasti di dalam Gemini juga banyak spektrumnya ya ada Gemini yang begini ada yang Gemini yang begono gitu loh jadi nggak semua Gemini begitu gitu tetapi mungkin nggak sih Nat jadi ada semacam sugesti tertentu jadi kamu Gemini langsung overthinking anjing ini pasti gini pasti gitu ya ada gak sih Nah, emang suka gitu. Kayak jadi misalnya sebenarnya bagi aku juga Scorpio misal red flag ya. Scorpio apa nih? Scorpionya Oktober atau November nih. Soalnya menjelang kalau yang udah November udah lebih parah lagi nih biasanya red flagnya. ya 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 Kalau yang Oktober ada mendingan. Aku suka suka berkesimpulan begitu. Based on aku ketemu beberapa orang gitu. tapi gini deh menurutku ya dalam perspektif tertentu ya anggaplah masyarakat pramodern lah yang belum mengenal psikologi ya aku pikir apa ya menurutku memahami orang itu juga nggak perlu sekompleks sebagai subjek yang punya psikis tertentu maksudnya gini loh kayaknya
kehidupan modern aja nggak sih yang bikin subjek tuh jadi rumit gitu loh. Jadi setiap orang tuh jadi, oh dia ADHD, dia NPD, dia jadi full of diagnosis gitu setiap orang tuh. Tapi kalau kita bayangkan masyarakat tertentu yang ya katakanlah homogen ya, yang masyarakat kolektif homogen, aku pikir hal psikis pribadi tuh nggak terlalu rumit juga, ya nggak sih? Kok ya kita bayangin masyarakat kolektif gitu, asa nggak perlu ITHJ, ITFJ, atau kamu temukan inner child kamu gitu kan. Kayak kita bayangin, bapak petani temukan inner child kamu dulu misalnya, kayaknya enggak deh. Itu kayak keribetan urban gak sih? Gimana menurut kamu? Maksudnya Ada dalam yang dalam dalam status masyarakat tertentu kayak gitu teh kayaknya andal gitu loh. Ini lahir kapan, ini wetonnya apa. Mungkin andal gitu loh. eh iya, dikelompokkan itu karena kebutuhan ya Kang ya, kebutuhan kita untuk mengenal orang lain secara subjektif, secara mendetail gitu. Kita tuh butuh itu untuk orang lain. Sebenarnya kalau misalnya secara umum mah ya orang tuh beda-beda sih. Hmm, hmm. Ya secara umum teh Sagittarius yang sama-sama Sagittarius teh bisa beda pisan gitu ya. Iya, bisa beda pisan. Ada ada Sagittarius yang satu kriminal, yang satu apa pendeta misalnya. Itu kan udah jauh berbeda tuh. Tapi nyatanya emang ada. Ya ya. Apa ya? eh ya dan aku juga mempertanyakan ya, astrologi itu ya, aku bilang zodiak horoskop itu gimana pun juga masih dipercaya orang sampai berabad-abad gitu loh. Entah orang itu malas mikir atau ilmu ini dalam tanda kutip masih oke gitu, masih andal gitu loh. Tapi kan kalau psikologi mungkin ada yang berubah terus gitu ya. Mungkin ITFJ, ENTFJ itu juga apa lama-lama basi juga gitu loh. Sebagaimana melankolik, plekmatik dan sebagainya juga masih ada orang yang pakai, masih ada yang jadul, tapi astrologi tuh masih dipercaya orang ya untuk waktu yang panjang, termasuk weton, sio gitu ya. Kenapa ya Nad ya? Maksudnya kenapa eh, apa ya ilmu ini dalam tanda kutip bertahan gitu ya, berabad-abad ya? Menurut kamu cukup andal nggak sih sebenarnya? Cukup sih menurut aku mah. Cukup sih menurut aku mah. Dan aku termasuk yang percaya itu sebagai Eh, modal untuk mengenal orang lain secara personal. Ya, for some case, most of the case teh eh, berhasil ya, terbukti gitu loh. Mm-mm, berhasil. Walaupun ya Hmm. kadang kita jadi punya Kadang kita jadi barrier punya barrier tertentu sih. Barrier kayak jadinya teh bukan mengenal orang dulu, tapi mengkonfirmasi kenalan kita dengan pengetahuan kita akan zodiak ya. ya, Tuh kan bener ya. Ya, jadi kayak barrier ya. misalnya Jadi kamu Libra kalau ya, ketemu Gemini, Libra tuh suka narik ulur gitu. Libra tuh kalau lagi suka tuh dikejar, terus udah gitu dia tarik ulur biar semakin menarik relasinya gitu. Tapi emang yang aku temui orang-orang Libra kayak begitu biasanya. Yang Lucky sorry ya kalau kayak ya. begitu ya. Uki lagi nonton sama Cynthia ya, gimana tuh Cynthia pengakuannya atas sifat Uki, cocok gak? Tapi sama kan Nat, kayak tarot, kayak apapun ya, kalau kita ngomong lebih luas, bahwa orang tuh punya kebutuhan, nggak cuma mengenal pribadi orang, tapi mengenal pribadinya sendiri, ya nggak sih? Kayak aku tuh kayak gimana sih orangnya berdasarkan bintang-bintang, berdasarkan ramalan tarot, Benar-benar berdasarkan benar. self assessment dari psikolog, begitu ya. Eh, eh, apa ya? Kamu mengakui nggak ada kebutuhan itu ya? Bahkan mungkin kadang-kadang nanya ChatGPT juga, aku kayak gimana orangnya gitu. Benar gak sih Nat? Iya emang kebutuhan itu dan aku rasa orang yang kayak aku banyak banget yang menjadikan itu untuk modal mengenal orang lain, mengenal diri sendiri banyak.
Ya, jadi orang itu perlu apa ya, kategori-kategori untuk memahami orang lain, termasuk kategori untuk memahami dirinya sendiri ya, gitu. Hmm, Eh, iya benar. Sok, ada yang mau nanya nggak? Apa misalnya aku cocok? Nah, kagak ya, kagak menerima itu ya. Ini Dia aku jago pacar tuh. aku Capricorn, aku Taurus, cocok nggak? Jangan kayak gitu nanyanya. Walaupun Nadia bisa aja Nanti jawab. soalnya nanti saya bilang nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok, udah gitu. Ya, ya. Ya, orang teh gini, menurutku ya, dia teh perlu justifikasi tentang mengapa misalnya dia bisa hidup sama orang ini, dia dia apa, kenapa dia menjalani nasib yang buruk, kapan dia mengalami nasib yang baik. Dia tidak cukup dengan hal-hal yang jelas dibuktikan oleh fenomena aja. Dia perlu justifikasi mistik kadang-kadang ya. Kayak misalnya, oke, aku cocok sama dia sih, cocok banget, udah dalam segala segi cocok, tapi kenapa ya secara zodiak tuh nggak mendukung gitu ya. Jadi kayak perlu, dia tuh perlu juga justifikasi secara mistik gitu ya, bahwa oh ya memang kita orang yang cocok gitu, kita orang yang disahkan oleh ilmu-ilmu lain gitu ya. Jadi kayak orang tuh selalu perlu seperti itu gitu ya, kenapa ya gitu ya, kayak kayak mystically kita cocok untuk satu sama lain, secara zodiak cocok gitu. Jadi orang tuh nggak cukup gitu hanya dengan ya memang cocok, sehari-harinya cocok, tapi perlu juga kayak zodiak kita cocok gitu. Ya nggak sih, perlu kayak gitu juga nggak sih? Nggak sih. Kalau udah cocok duluan, biasanya zodiak diabaikan sih. Cuman sebagai wanti-wanti aja nih. Oh sih, ini begini nih karakternya, jadi gue mesti siap nih gitu. Oke, so aku nggak tahu sih sekarang zodiak tuh kan sekarang udah nggak zaman majalah ya, tapi dulu majalah itu selalu punya halaman khusus zodiak ya. Ya Eh, dan selalu diminati. betul, karena secara apa ya? Apa aku bisa bilang secara berarti ya kali ya. Orang tuh perlu satu penjelasan tentang nasib dia, tentang tentang sesuatu yang dia tidak ketahui. Perlu satu satu penjelasan, entah itu mistik atau ilmiah. Dan jujur ya, kadang penjelasan ilmiah itu tidak terlalu menghibur secara psikologis. Gitu. Justru penjelasan kayak gini yang seru teh, yang penjelasan-penjelasan horoskop gitu teh seru. Gitu. Sok ada yang mau curhat tapi udah nggak bisa di ini, nggak bisa di paling chat. Lumayan yang bergabung daripada yang kemarin mah. Nah, hilang lagi. Ngurus kerjaan dulu bentar aja ya. Oh iya ya. Sok ada yang mau nulis di chat, terserah. Sambil nunggu aku bisa kutip beberapa hal lagi dalam uh, papernya Tagar. Tapi secara umum ya, karena dia lagi cek kerjaan dulu, aku uh, coba bahas masalah pseudoscience secara umum. Jadi pseudoscience itu dalam filsafat disebutnya problem demarkasi ya. Jadi ada usaha dalam filsafat untuk uh, mengkriteriakan mana yang termasuk sains dan mana yang termasuk bukan sains gitu. Jadi kalau kita bilang misalnya apakah boleh kita percaya dukun misalnya, ya boleh-boleh aja. Tetapi pertanyaan yang lain ketika kita bertanya apakah dukun itu saintifik, nah itu hal lain gitu. Buat orang yang percaya mungkin itu saintifik, tapi harusnya sesuatu yang saintifik tidak membutuhkan kepercayaan subjektif ya. Gitu. Kayak aku nggak percaya air itu mendidih pada 100 derajat Celcius misalnya.
ya itu nggak peduli, air akan tetap mendidih pada 100 derajat Celcius meskipun kamu nggak percaya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya aku percaya, eh, misalnya dukun hanya bisa terbukti kalau kamu percaya, nah itu artinya dalam dalam cara pikir tertentu itu nggak saintifik. Itu aku nggak percaya tubuh orang bisa dimasukin paku, gitu ya. Eh, ya nanti disalahin ya, kamu kan nggak percaya makanya nggak terjadi misalnya gitu, ya itu nggak saintifik banget. Tapi menariknya ya, apa yang saintifik dan nggak saintifik itu benar-benar kadang sangat sosiologis ya, kadang tergantung dari society yang mempercayainya gitu. Jadi ada yang lebih percaya dukun daripada dokter misalnya, dan baginya dukun itu andal gitu loh daripada dokter. Dokter mah aduh sakit lagi, aku datang ke dukun sembuh kok sekali misalnya ya. Kayak kemarin aku kerokan gitu, kerokan kan sebenarnya eh, mungkin bisa dijelaskan secara saintifik, tapi praktek kerokan itu sendiri tidak saintifik dalam artian aku membayangkan ada angin dalam tubuhku, lalu angin itu dikerok supaya angin itu keluar, gitu ya. Itu kan tidak saintifik sebenarnya. Tetapi itu bagian dari cara penjelasan orang untuk menyembuhkan. Selama sembuh ya why not gitu. Nah itu eh, apa ya, bahasan-bahasan dalam problem demarkasi. Jadi aku bisa bilang eh, aku masuk angin, cara sembuhnya adalah dikerok dan minum tolak angin. Tidak saintifik, tapi aku sembuh gitu loh. Gitu ya. Kalau aku datang ke dokter pasti kan ribet. Bentar, ini sakit kepala, ini sakit perut, sakit apa lah macam-macam lah. Diobatin gitu. Tapi kalau kepercayaanku ya ya udah masuk angin aja. Walaupun gak saintifik gitu. Gitu ya. Dah, kamu keluar. Coba gabung lagi. Ya, ada yang mau nanya nggak? Oke, jadi kesimpulan tentang obrolan astrologi ini berdasarkan tadi paper Taggart ya. Jadi astrologi dianggap pseudoscience karena eh, tidak apa tidak punya teori yang berkembang terus dan tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena eh, tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang sulit begitu ya, dan ilmunya tidak berkembang dari dulu. Jadi kalau kita membayangkan cara bacanya Ptolemy dari 100 Masehi ke sekarang itu sama aja gitu loh dengan cara baca kita tahun 2025. Dan komunitas astrologer atau kita sebut saja orang-orang yang ilmiah di bidang astrologi itu tidak punya usaha untuk memperbaiki teori itu. Jadi dari dulu kalau kita melihat Taurus orang begitu, Sagittarius orang begitu, ketika ada pengecualian-pengecualian, tidak ada usaha untuk membuat teori baru atau mengembangkan teori yang eh, apa dianggap lebih andal gitu. Itu. Tapi baik lagi ya, kalau kita mau percaya, kalau bagi sebagian orang itu dianggap andal, eh, nggak masalah, pakai aja astrologi gitu. Gitu ya. Oke, Nadia kayaknya benar. Masuk lagi nggak? Lagi aku chat. So, ada yang mau ngechat nggak? Nadia nanti gabung lagi. Tadi ya, kita lagi ngomongin problem demarkasi. Dan Paul Taggart ini menarik ya. Ada papernya, 13 halaman. Kalau mau papernya Taggart, bisa DM aku atau DM Mokondo Project. Nanti bisa dikirim ke email. Tapi cari-cari sendiri juga bisa sih.
13 halaman doang. Ya kalau maksudnya gini ya, orang tuh hmm, emang nggak bisa dipercaya ya mungkin ya, eh, apa pengkategorian seperti ini. Tapi orang kan nggak punya banyak waktu ya buat mengenali hidup seseorang atau kepribadian seorang gitu. Jadi eh, apa ya? Kadang kita memahami satu orang aja itu bisa lama banget, bisa panjang banget, bisa melalui pergulatan yang rumit. Nah, hal-hal seperti ini kayak astrologi, kayak sio, kayak apa weton atau apapun ya, eh, itu bisa membantu kita untuk kayak menjadi apa ya, eh, eh, sinyal awal ya untuk mengenali kepribadian seorang walaupun tidak terlalu presisi, tapi kita kan sama orang itu kebutuhan untuk berelasinya nggak semuanya harus mendalam kan ya, bisa untuk hal-hal yang dangkal aja. Dan kadang-kadang pengkategorian semacam ini yang membantu juga gitu loh, itu ya, meskipun ya tentu ada pengecualian-pengecualian, tetapi hmm, apa ya, ya nggak apa-apa lah gitu ya kalau kalau eh, apa untuk kepentingan tertentu. Tetapi itu poin dari Taggart ya. Bukan berarti astrologi itu tidak bisa dipercaya eh, dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dia hanya menegaskan status saintifik dari astrologi. Jadi astrologi boleh dipercaya, tetapi dia bukan sains. Dia tidak saintifik gitu ya. Itu ya. Oke, Nadia lama nih, aku tutup aja ya. Terima kasih teman-teman semua. Aku eh, pamit dan kita kembali minggu depan bareng live online dan begitu. Bye.